Di awal film, kita diperlihatkan pada dua nelayan bernama Sebastian dan Dwayne, yang sedang memancing ikan di tengah laut dengan kapalnya. Tak lama, Dwayne mendapatkan pancingan ikan yang cukup berat, yang setelah ia berusaha menariknya, ternyata itu adalah seekor mermaid yang terjebak di sebuah jaring. Merasa telah menemukan harta karun yang indah, mereka berdua pun langsung pulang dari mancingnya. Tetapi saat Dwayne mencoba mengeceknya, mermaid itu pun langsung berubah jadi manusia, dan berjalan menuju ke Sebastian. Sebastian yang ketakutan pun langsung menodongkan pistolnya padanya. Seketika itu, mermaid itu pun mengeluarkan kekuatannya, yang membuat Sebastian pun mulai terhipnotis. Dan cerita utama pun dimulai, kita diperlihatkan pada sekelompok arkeolog dari suatu universitas, yang sedang melakukan penggalian artefak di suatu hamparan tepi pantai di daerah Serbia. Salah satu arkeolog junior tiba-tiba menemukan sesuatu, dan ia langsung memanggil profesor arkeolog bernama Eric, tentang hasil temuannya itu. Pas Eric menghampirinya, dia hanyalah menemukan sebuah cakram tua yang sungguh tak berguna. Eric pun memberitahu pada para seluruh juniornya, untuk terus bekerja keras dan bersabar, mendapatkan barang yang sangat berharga, demi menyelesaikan penelitiannya itu. Agar tak terlalu kelelahan, Eric mengajak mereka semua untuk beristirahat terlebih dahulu. Tak lama, asistennya yang bernama Arsi pun tiba, dengan membawa beberapa pizza untuk mereka. Right. Tak lama, pemilik tanah ini yang bernama Colin pun tiba dengan mobilnya, dan langsung memergoki Eric, tentang pelanggaran perizinan penggaliannya ini, yang seharusnya Eric izin melakukan penelitiannya di lautan lepas. Eric meyakinkannya, jika daerah ini pernah digenangi air laut, sehingga di tempat ini diperkirakan terdapat beberapa artefak yang sangat berharga. Jadi Eric meminta izin seminggu lagi untuk melakukan eksplorasi di sini, dan berjanji akan memberikan beberapa hasil harta karun padanya. Collins cukup senang mendengarnya, dan ia pun langsung pergi. Kembali berpindah pada Eric, yang kini berada di hotelnya untuk beristirahat, setelah seharian melakukan penggalian terus-menerus. Kemudian Eric menelpon kawannya bernama Ferdi yang juga seorang arkeolog, menginformasikan tentang hasil temuannya, yang dirinya berhasil menemukan sebuah reruntuhan kuil bernama Doga Dago, di bawah tanah daerah pesisir pantai. Ferdi yang penasaran pun berencana akan melihatnya langsung di esok harinya. Saking lelahnya, Eric pun langsung tidur dengan pulas. Di dalam tidurnya, ia tiba-tiba bermimpi tentang seekor mermaid tadi di sebuah kuil. Lalu Arsi pun datang menghampiri rumahnya. Arsi pun mengajaknya untuk kembali melanjutkan penggaliannya lagi, dan di sana juga terdapat pengusaha yang bernama Tyler, yang ingin bertemu dengannya. Eric yang masih pusing sehabis teler semalam, ia pun menyuruh Arsi untuk menuju lokasi terlebih dahulu. Lalu Eric dan Tyler berbincang-bincang, tentang Tyler yang kedatangan seorang wanita di toko permatanya, yang ingin menjual permata langka padanya. Karena menurutnya permata itu mungkin bersejarah, ia meminta Eric untuk meneliti tentang permata yang ia dapatkan. Tyler pun menunjukkan beberapa permata itu padanya. Setelah diteliti, Eric sangat kagum, karena ia benar-benar belum pernah melihat permata itu sebelumnya. Eric mengira, jika permata itu mungkin ditemukan pada suatu kapal yang karam di dasar laut. Lalu ia memberikan informasi pada Tyler, jika permata itu sangat bernilai tinggi dan bersejarah, dan sangat cocok ditaruh di museum. Eric yang penasaran pun meminta Tyler, jika ia bertemu dengan wanita pemilik permata itu lagi, segera hubungi dirinya. Saat Eric tiba di lokasi situs penggalian, salah satu juniornya menginformasikan, jika mereka menemukan salah satu artefak bernama sarkofagus di sana. Saat ia melihatnya, Eric cukup kagum melihat mumi dari kuil itu yang hidup di abad ke-17, bahkan ia juga menemukan salah satu artefak kuno bernama Dagon, yang sangat berharga pada zaman itu. Eric yang sangat senang, ia pun mengapresiasi para juniornya, dan ia pun meminta Arsi, untuk segera menyewa alat berat dan kapal selam, guna mengeksplorasi temuannya itu lebih dalam lagi, yang penemuan bersejarahnya ini akan merubah dirinya menjadi terkenal sepanjang masa. Scene berpindah pada seorang wanita yang bernama Aurora, yang ternyata dirinya adalah mermaid tadi, sekaligus si pemilik permata langka, yang dirinya kini kembali mengunjungi toko milik Tyler, untuk kembali melanjutkan transaksinya tersebut. Tyler pun menyampaikan tentang Eric, yang dia ingin bertemu dengannya, untuk membahas permata miliknya tersebut, dan ia juga menjelaskan tentang siapa itu Eric. Aurora yang tertarik mendengarnya, menyetujui pertemuannya ini.
Singkat cerita, Eric dan Aurora sudah saling menghubungi, dan kini mereka saling bertemu di sebuah kafe di pinggir pantai. Eric pun langsung membahas tentang permatanya tersebut padanya. Aurora mengaku, jika permata itu milik ayahnya yang dulunya seorang kolektor. Tetapi Eric mengira, jika Aurora bukanlah dari keluarga sembarangan, yang tampaknya ada kaitannya dengan keturunan bangsawan pada abad ke-17. Namun Aurora melihat Eric, seperti pria bajak laut yang kini sedang berburu harta di negara ini. Eric pun menjelaskan siapa dirinya, dan menceritakan tentang penemuan kuil itu padanya. Aurora cukup senang mendengarnya dan berharap, Eric tak sampai merusak artefak budaya hasil penemuannya itu. Keesokan harinya, Eric dan Arsi mulai melanjutkan eksplorasinya ke dasar laut, bersama dengan juniornya yang bernama Azri dan Kurt, yang akan mengantarkan mereka menuju ke lokasi. Singkat cerita, setelah sampai di titik lokasi, dengan alat selamnya, Eric dan Kurt langsung menyelam ke dasar laut. Mereka pun mulai melakukan eksplorasinya, meneliti beberapa tempat yang berkaitan dengan kuil tersebut. Tetapi di tengah eksplorasinya, tiba-tiba muncul seekor mermaid itu lagi di sekitarnya. Eric agak shock melihatnya, yang dirinya tak menyangka ada mermaid di sana. Eric menduga, jika mermaid itu pasti ada kaitannya dengan reruntuhan kuil tersebut. Mereka kembali ke hotelnya, dan Arsi pun mulai memeriksa kamera hasil jepretan Eric tadi. Ia pun menemukan foto mermaid itu, yang rambutnya sangat mirip yang dimiliki oleh Aurora. Singkat cerita, Eric dan Aurora pun kembali bertemu, dan Eric menanyakan mermaid itu apakah dirinya. Aurora hanya tertawa, yang dirinya mengira, jika Eric ternyata percaya dengan legenda tersebut. Eric meyakinkannya, jika ia tak pernah percaya dengan legenda tersebut yang hanya sebuah cerita. Mereka pun saling bercanda bersama, dan Aurora pun menawarkan, untuk mempersilahkan berkunjung ke rumahnya nanti malam. Tentunya, Eric pun senang dengan tawarannya itu. Singkat cerita, Eric kembali mengunjungi ke situs penggaliannya tersebut. Tetapi ia mendapatkan masalah yang cukup besar, ketika Colin pemilik tanah ini tiba menghampirinya. Colin mengatakan, jika dirinya akan mengakhiri izin penggaliannya tersebut, dikarenakan akan merugikan dirinya secara finansial. Eric memohon untuk kembali mempertimbangkan keputusannya tersebut, tetapi Colin tetap bersikeras, untuk tetap ingin Eric segera membereskan penelitiannya itu hari ini. Eric yang tak bisa berbuat apapun, hanya bisa kecewa dengan itu. Singkat cerita, Eric kini berada di rumah mewah milik Aurora. Aurora pun menceritakan tentang dirinya yang dilahirkan di pinggir pantai, dan ayahnya yang bekerja di atas laut, sehingga dirinya melekat dengan kecintaannya pada laut. Kemudian Aurora pun mengajaknya untuk makan malam bersama. Makanan yang disajikan pun sangat mahal, bahkan botol birnya saja seharga $25.000, jadi Aurora memang benar-benar wanita yang sangat kaya. Aurora pun menanyakan tentang hasil proyek penggaliannya tersebut. Eric hanya bisa pasrah, jika proyeknya kini dihentikan, dikarenakan pemilik tanah ini mencabut izinnya. Dengan kekayaannya itu, Aurora menanyakan tentang harga tanah itu, yang dirinya bermaksud untuk membelinya untuk Eric. Namun Eric menolaknya, dan ia sangat tak ingin merepotkannya, meskipun Eric saat ini sangat butuh bantuan pada penelitiannya. Aurora tak mempermasalahkannya, karena sejak awal dirinya bertemu dengan Eric, ia sangat tertarik dengannya, bahkan dirinya kini sangat mencintainya. Tanpa basa-basi, Aurora langsung mengecup Eric, dan ia terus menggodanya, hingga mulailah mereka bercocok tanam. Tanpa Eric sadari, seseorang mengintipnya yang tak lain, itu adalah Sebastian, nelayan di awal film tadi yang kini telah berubah menjadi pengikutnya. Di saat Eric sedang tidur, Aurora diam-diam meninggalkan kamarnya, yang dirinya kini akan menuju ke kediaman Collins. Tak lama, Aurora telah tiba di rumah Collins, yang tujuan dirinya bermaksud untuk membeli tanah penelitian tersebut. Tetapi Collins menolaknya, dan menyuruhnya datang di esok hari. Tak mau berlama-lama, Aurora pun mengeluarkan kekuatannya, yang membuat Collins pun mulai terhipnotis, dan akhirnya tunduk pada perintahnya. Di esok harinya, Eric pun menjemput Ferdi di dermaga, yang tujuannya kemari untuk melihat langsung kuil temuannya itu. Tak lama, mereka pun tiba di lokasi penggalian. Eric pun langsung menunjukkan hasil temuannya itu, yang membuat Ferdi sendiri terkesan melihat pintu masuk kuil Doga Dago dari abad 17 yang sangat bersejarah.
Di saat itu, Aurora datang menghampiri Eric, dan ia menginformasikan jika tanah ini telah menjadi miliknya, dan Eric kini bisa eksplorasi sesuka hati di tanah ini. Eric sungguh berterima kasih atas kebaikannya itu. I don't know how to thank you. Ferdi yang kebetulan melihatnya, menanyakan tentang siapa wanita tersebut. Eric menjawabnya, jika dia hanyalah wanita sekitar daerah pesisir pantai yang dermawan padanya. Tetapi Ferdi yang melihat Aurora yang tampak cukup berbahaya, bahkan mungkin ada sesuatu buruk yang telah direncanakan. Eric meyakinkannya, jika Aurora tidak seperti yang dipikirkannya, tetapi Ferdi tetap memintanya untuk tetap terus waspada padanya. Mereka pun kembali melanjutkan penelitian artefak tersebut. Beberapa jam mereka terus melakukan penggalian, tiba-tiba cuaca berubah menjadi badai disertai dengan hujan yang deras. Tetapi cuaca buruk itu tak membuat mereka mundur, dan tetap terus melanjutkan penggaliannya. Singkat cerita, mereka berhasil menggali kuil itu. 1, 2. Tetapi karena tanahnya telah tercampur air, jadi Ferdi mengajak mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Eric dan Ferdi pun bersantai di sebuah kafe. Karena Ferdi yang penasaran, ia kembali menanyakan tentang Aurora sebenarnya. Eric kembali menjelaskan, jika Aurora hanya wanita kaya yang tinggal di pesisir pantai yang kebetulan saling mengenal. Tetapi Ferdi tetap curiga dengan kebaikan Aurora, yang tiba-tiba membeli tanah untuknya. Dan ia mengira, jika mungkin Aurora juga ada kaitannya dengan sekte sesat yang pernah ia alami pada seseorang. Eric menjelaskan sekali padanya, jika Aurora tak tahu dengan apa yang dirinya teliti, dan tentunya dia sama sekali tak tahu apa-apa dengan galiannya ini. Jadi Eric menyuruhnya untuk tak khawatir dengan itu, karena penelitian ini akan berjalan baik-baik saja. Karena mereka sudah cukup lama di sini, Eric pun mengajaknya untuk kembali ke hotel. Ferdi pun mulai mencari tahu tentang mermaid yang menurut sejarah, merupakan makhluk legenda dari sekte bernama Dagon pada abad ke-17, yang mereka dapat berjalan di darat, jika mengonsumsi darah manusia, dan dia juga bisa mendapatkan jiwa para manusianya, dengan mengorbankan manusia yang ia cintai, yang setelah itu, para dewa pada kuil tersebut akan bangkit, untuk kembali menguasai dunia ini. Jadi seperti di awal tadi, Aurora bisa berjalan, karena dia telah menghisap darah manusia. Esok harinya, mereka kembali melanjutkan penggaliannya itu. Lalu Ferdi mengatakan, jika dirinya telah mencari tahu informasi tentang mermaid, dan mengira, jika Aurora mungkin ada kaitannya dengan kuil Doga Dago yang mereka teliti. Terlebih lagi, mungkin Aurora juga adalah seorang mermaid. Eric menganggap, jika Ferdi mungkin lagi berhayal, yang dirinya yakin, jika Aurora hanya wanita biasa, tetapi Ferdi tetap menyuruhnya untuk berhati-hati. Scene berpindah pada Ferdi yang kini sedang berjalan-jalan santai di lingkungan tersebut, dan ia pun memasuki sebuah gedung. Ia tak sengaja melihat sebuah foto kuno, yang di situ terdapat foto wanita yang mirip dengan Aurora pada tahun 1921. Merasa cukup mengerikan, ia pun segera pergi dari situ. Namun tiba-tiba, ia dicegat oleh Sebastian, dan kemudian, Aurora pun muncul di sebelahnya, dan menanyakan pada Ferdi yang tampak sangat cemas. Tanpa basa-basi, Ferdi mengatakan, apa alasan Aurora ikut campur dengan penelitiannya Eric? Aurora mengatakan, jika dirinya hanya sekedar membantunya saja. Wait. Lalu Aurora kembali bertanya, mengapa Ferdi curiga padanya? Ferdi hanya menganggap, mungkin Aurora ada kaitannya dengan sekte yang ada pada kuil Dagon. Karena Ferdi merasa, jika Aurora tampak cukup berbahaya, ia pun meminta maaf atas kecurigaannya itu. Aurora pun hanya membalas dengan senyuman, lalu Ferdi pun langsung pergi dari situ dengan ketakutan. Di malam harinya, Aurora menceritakan Ferdi pada Eric, jika dia tampak sangat curiga dengannya. Eric pun mengatakan, jika Ferdi dulu pernah bertemu sebuah sekte yang cukup merugikan bagi penelitiannya, sehingga dia mulai berpikiran buruk padanya. Tetapi Aurora sangat benci dengan siapapun yang berani mengganggu hubungannya. Eric pun menyuruh Aurora untuk tenang, karena dirinya kini sangat mencintainya, dan ia bersiap melindunginya jika terjadi sesuatu padanya. Di tempat lain, Ferdi tiba-tiba bermimpi tentang Aurora, yang tampak sedang melakukan upacara sekte sesatnya, yang di hadapannya terbaring Eric yang akan dipersembahkan sebagai ritualnya. Aurora mengucapkan mantranya, dan langsung mencuculnya dengan pisau.
Ferdi berusaha berteriak, dan ia pun juga sekaligus dieksekusi. Di esok harinya, Ferdi yang melihat Erik dan timnya akan memulai eksplorasi ke dalam kuil itu, ia pun menyuruh mereka semua untuk meninggalkan tempat ini segera. Erik pun menganggap, jika Ferdi kini benar-benar tak waras, tetapi Ferdi meminta Erik untuk percaya, jika ia berfirasat, kuil ini menyimpan sesuatu yang buruk, yang membahayakan mereka semua. Ia sekali lagi menjelaskan, jika kuil ini ternyata telah disegel berabad-abad oleh sihir. Lebih anehnya lagi pada Aurora, mengapa dia rela membantu penelitiannya, bahkan juga sangat mencintai Erik tanpa sebab. Erik yang benar-benar muak dengan kelakuan Ferdi, ia meminta Arsi untuk membawa Ferdi kembali ke hotel. Sebelum itu, Ferdi ingin menunjukkan sesuatu padanya. Singkat cerita, Arsi sangat terkejut melihat wanita di foto itu yang persis dengan Aurora. Karena Aurora benar-benar wanita yang berbahaya, Ferdi meminta membantunya untuk mencari tahu tentang siapa wanita itu sebenarnya. Mereka pun mencoba mencari benda tajam di gudang nelayan sebagai senjatanya. Tetapi secara tak terduga, tiba-tiba muncul Sebastian dan Colin, yang menghadang mereka berdua. Di sisi lain, Erik pun mulai melakukan persiapan untuk menyelam ke dalam kuil tersebut. Di sana, ia menemukan beberapa artefak kuno, dan sebuah patung aneh di dalamnya. Kurt pun menarik Erik ke permukaan dan menjelaskan, jika Erik telah berjam-jam berada di dalam kuil itu, padahal Erik sendiri merasa, jika dirinya baru 5 menit berada di dalamnya. Erik yang penasaran, mencoba ingin kembali turun lagi, tetapi Kurt melarangnya, karena di sana sangat gelap, dan oksigen miliknya telah menipis. Singkat cerita, Erik kembali ke hotelnya, yang di sana sudah ada Aurora yang menunggunya. Ia melaporkan tentang Ferdi dan Arsi, yang mencoba untuk menghabisinya. Erik pun sungguh tak paham, apa sebenarnya yang terjadi. Aurora pun mengajak Erik untuk melihat kondisi mereka berdua yang ada di pinggir pantai. Singkat cerita, mereka berdua telah tiba di tepi pantai, dan melihat Ferdi dan Arsi dalam kondisi terikat. That if I were you. I would, sister. Di sini Aurora bertanya pada Erik, apakah ia telah melihat ke dalam kuil tersebut. Erik pun menjawab, jika ia benar-benar takjub melihat isi dari kuil tersebut. Lalu Aurora berterima kasih padanya, karena telah membuka segel dari kuil itu, yang telah berabad-abad tertutup. Itulah alasannya, mengapa Aurora membantu Erik melakukan penelitian ini, bahkan Erik akhirnya juga tahu, jika Aurora adalah seorang mermaid dari kuil tersebut. Aurora pun kembali meyakinkan Erik, jika dirinya kini benar-benar mencintainya dengan tulus. Ferdi menyuruh Erik untuk tak percaya dengan hasutan wanita itu, yang merupakan seorang penipu. Hal itu pun membuat Aurora sedikit marah, lalu Erik berusaha menenangkannya, memohon berjanji pada Aurora, jika dia tak akan melukai kawan-kawannya itu. Aurora pun berjanji, dan ia berharap, jika Erik juga mencintainya secara tulus, dan membangun kuil tersebut yang telah runtuh, beserta menghidupkan kembali leluhurnya, untuk menguasai dunia ini bersama-sama. Erik pun setuju dengan permintaannya itu. Tanpa mereka sadari, Arsi diam-diam memotong jaring tersebut. I can't let you do that. Aurora pun kembali menjelaskan, jika dirinya memang sangat mencintai Erik, tetapi semua cintainya itu ditimbulkan, karena keinginannya untuk membangkitkan para leluhurnya di kuil tersebut, dengan mengorbankan orang yang ia sayangi. Untung saja, Arsi berhasil menghalangi ritualnya itu, dengan menembakkan busur tombak pada mereka berdua, yang akhirnya ritual pembangkitannya itu pun gagal, dan Aurora pun segera melarikan diri ke dasar laut. Di saat sekaratnya itu, Erik meminta maaf atas dirinya yang telah dibutakan oleh cinta, dan ia meminta Erik segera menyegel kembali kuil itu, sebelum Aurora kembali menemukan korban selanjutnya. Mereka berdua pun bergegas kembali ke kuil itu secepatnya, dan meninggalkan jasad Erik di sana. Singkat cerita, langit pun berubah menjadi mengerikan. Ferdi menyuruh para timnya untuk segera menutup kuil tersebut secepatnya. Lalu Ferdi mengajak mereka semua untuk mengucapkan mantra penutupan kuil itu bersama-sama.
Akhirnya mereka berhasil menutup kembali kuil tersebut, dan Ferdi secara resmi mengakhiri penelitian ini. Esok harinya, Ferdi mulai mengemasi barang-barangnya dari hotel ini. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Aurora muncul di kamarnya. Aurora kembali mengatakan, jika Ferdi tak akan pernah bisa menghentikan pembangkitannya tersebut, karena dirinya akan selalu hidup abadi dan terus bersabar, sampai menemukan orang seperti Eric, yang kembali membuka segel kuil itu lagi. Ferdi tetap akan berusaha, tak akan membiarkan siapapun berani menyentuh kuil itu lagi. Tapi Aurora dengan bangga mengatakan, seluruh umat manusia dari segala zaman, akan didorong rasa keinginan tahunya pada semua situs-situs bersejarah, yang mereka semua rela melakukan banyak hal, demi mewujudkan rasa penasarannya itu, dan Ferdi tak akan pernah bisa menghentikan rasa nafsu manusia, yang haus akan penelitian. Setelah tujuannya terwujud, maka dunia akan kembali ke zaman primitif, yang dimana tidak ada lagi rasa keserakahan dan peperangan, yang selalu terjadi pada manusia di zaman sekarang, sehingga keseimbangan dunia akan mulai terpulihkan. Once more. Dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Little Mermaid. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.